Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Lina Mukhirji telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama ketika yang bersangkutan membuat satu konten makan babi dengan membaca basmalah. Dan ini melegakan bagi umat Islam ya. Tetapi ada salah satu orang ya, dia itu dikenal sebagai buzzer, kemudian orang yang dianggap Islamofobia, bagian dari Cokro TV kalau nggak salah ya, dengan jargonnya masuk Pak Eko gitu. Siapa lagi kalau bukan Eko Kuntadi. Eko Kuntadi ini memang dikenal seringkali mengkritik perilaku umat Islam. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu berkaitan dengan dalam tanda kutip kelemahan umat Islam begitu, dia seringkali segera dan cepat untuk menanggapi dan mengkritiknya begitu. Tetapi kalau itu terkait dengan perilaku umat yang lain, dia diem aja gitu. Atau setidaknya untuk mereka-mereka yang oposisi terhadap pemerintah akan dia cepat serang. Kalau kebetulan pro rezim, dia akan tidak memperdulikan atau tidak meresponnya. Kali ini Eko Kuntadi ya, terhadap penetapan tersangka Lina Mukhirji, dia mengkritik kepolisian dan mengatakan bahwa kok bisa ya Lina Mukhirji ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fatwa MUI begitu. Itu bisa kita lihat kita kutip dari fajar.co.id ya. Dan ini menurutku dungu ya, Eko Kuntadi ya, yang mengatakan penetapan Lina Mukhirji sebagai tersangka itu karena fatwa atau berdasarkan fatwa MUI begitu. Ditambahin lagi dia mengatakan ya, ngaco negara ini. Harusnya negara ini ngurusi ilegal dan ilegal, bukan ngurusi halal haram. Dan menurutku ini satu kesimpulan atau pernyataan yang dungu dari seorang Eko Kuntadi. Teman-teman sekalian, kenapa aku katakan dungu ya Eko Kuntadi ini? Jadi memang dalam pemeriksaan perkara Lina Mukhirji itu ada satu surat keputusan fatwa MUI Sumatera Selatan ya, karena perkara ini diperiksa oleh Polda Sumatera Selatan. Tetapi fatwa itu bukan satu-satunya dasar ya untuk menjadikan Lina Mukhirji sebagai tersangka. Kemudian kalau kita mau cermat menganalisa ya, jadi yang diperiksa atau ditindaklanjuti oleh kepolisian yang sedang ditelaah itu bukan soal halal haramnya, seperti perkataan Eko Kuntadi. Lina Mukhirji mau makan babi, mau makan celeng, mau makan sampah, itu terserah dia. Karena dalam hal ini yang diperiksa bukan soal halal haramnya, tetapi pelecehan atau penistaan yang dia lakukan ketika dia makan babi dengan mengucapkan bismillah. Jadi yang diperiksa di sini fokus dari penyidik bukan soal apakah telah melakukan tindakan yang halal dan yang haram, bukan itu. Tetapi apakah telah melakukan pelanggaran hukum atau tidaknya. Lebih berat dari sekadar legal dan ilegalnya. Legal dan ilegal itu juga masuk dalam pelanggaran hukum. Teman-teman sekalian, jadi gitu ya, kalau orang blow-on lah menurutku Eko Kuntadi itu. Kembali ke soal penetapan tersangka Lina Mukhirji. Secara umum ya, penetapan tersangka itu sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 2 KUHP itu harus memenuhi 2 alat bukti yang cukup gitu. Dalam pasal 184 ayat 2 KUHP ya, itu beberapa alat bukti yang disebutkan di situ ada 5 ya. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli,
dan yang ketiga bukti surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima itu keterangan terdakwa. Jadi ada 5 jenis alat bukti. Kembali ke soal penetapan Lina Mukhirji, itu bukan berdasarkan semata-mata keterangan atau pernyataan dari MUI. Tentu penyidik ketika memeriksa dan sebelum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, itu tentu telah melakukan pemeriksaan dengan memeriksa saksi yang melihat konten dari Lina Mukhirji. Itu bisa dari orang-orang yang mengakses dan melihat tayangan itu. Yang kedua, tentu penyidik juga telah memeriksa para ahli begitu. Dan sesuai dengan berita yang kita terima ya, para ahli yang diperiksa ada 3 ya. Kalau terkait dengan pencemaran, penistaan itu pasti ada 3 jenis ya. Ahli pidana, kemudian ahli bahasa, ahli digital forensik. Dan dalam kasus penistaan agama tentu juga meminta keterangan ahli dari praktisi agama yang sedang dilecehkan begitu. Dalam hal ini MUI begitu. Jadi nggak semata-mata MUI. Intinya yang sedang diproses oleh polisi, yang sedang dianalisa oleh polisi itu ada tidaknya pelanggaran hukum, bukan soal halal dan haramnya. Dan itu kembali lagi ya, ada 2 alat bukti yang cukup. Keterangan dari MUI itu bisa masuk dalam keterangan ahli agama. Sama kok itu seperti yang dilakukan terhadap Roy Suryo ketika dianggap atau ditersangkakan dalam kasus penistaan agama Hindu kalau nggak salah ya. Kemudian Gus Nur juga dalam kasus penistaan agama dipanggil para ahli agama itu. Tetapi kenapa Eko Kuntadi kalau terhadap perkara Roy Suryo dan Gus Nur dia diem aja? Karena itu karena keduanya bukan bagian dari rezim. Jadi si Eko ini ya menurutku asal bacot dan menunjukkan kedunguannya. Dulu ketika dia membuat satu cuitan yang diduga menghina salah satu putri dari pendiri atau pengasuh pondok pesantren Lirboyo, dia juga nangis-nangis minta maaf. Ya itulah kalau orang bodoh, orang dungu memberikan satu komentar. Dia anggap bahwa pentersangkaan Lina Mukhirji karena MUI. Bukanlah, kalau praktisi hukum pasti ngerti. Para ahli dilibatkan, para saksi juga diperiksa, dan sudah dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian. Kalau Eko Kuntadi, ya apa kapasitasnya? Paling sekedar bacot dan keluar-keluar aja. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.